Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Jemaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang tak terhingga kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita. Seandainya nikmat tersebut ditulis dengan tinta dari lautan, habislah lautan tersebut, maka nikmat Allah masih belum terhitung di dalamnya. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dan kita berharap syafaat beliau pada saatnya. Jemaah Jumat rahimakumullah, satu saat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab mengatakan, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaum." Satu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izqala alaina rajulun syadidul istiyar. Kemudian tiba-tiba muncul sosok di mana seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya, syadidul sawad syar, sangat hitam rambutnya, dan orang ini berusaha tidak terlihat dia dan habis dari perjalanan. Wala ya'rifu minna ahad, satu di antara kami pun tidak satu pun di antara kami mengetahui siapa dirinya. Hatta jalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia menempelkan lututnya ke lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, kemudian dia meletakkan telapak tangannya di atas lutut atau di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ya Muhammad, kemudian orang ini mengatakan, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritakan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islam, Islam itu adalah antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat, kamu mendirikan salat, kamu membayar zakat, wa tasuma Ramadan, kemudian engkau melaksanakan puasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan haji jika engkau mampu untuk melaksanakannya. Qala sadaqta, kemudian laki-laki ini mengatakan, benar engkau. Fa'ajibna, kata Umar bin Khattab, kami heran. Fa'ajibna lahu, kami heran kepadanya. Yas'aluhu wa yusaddiqu, dia bertanya, dia juga membenarkan. Kemudian orang ini melanjutkan, qala akhbirni anil iman, beritakan kepadaku tentang iman. Kemudian Rasulullah mengatakan, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman itu adalah untuk beriman kepada Allah, malaikatnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, serta hari akhir, wa tu'mina bil qadar
dan engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta, orang ini mengatakan lagi, benar engkau. Qala fa'akhbirni 'anil ihsan, kemudian orang ini mengatakan lagi, beritakan kepadaku tentang ihsan. Kemudian Rasulullah mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tara, engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa in lam takun tara fa innahu yara, dan jika engkau tidak dapat melakukan hal tersebut, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Begitu seterusnya hadis ini. Kemudian sosok laki-laki ini juga menanyakan tentang bagaimana kiamat. Setelah itu orang ini pergi dari hadapan Rasulullah SAW dan para sahabat. Summa qala ya Umar atadri man as-sa'il. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Umar, apakah engkau mengetahui siapa itu yang bertanya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Umar mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, fa innahu Jibril, dia itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum amra dinikum, dia sengaja datang di hadapan kalian untuk mengajarkan perkara agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Jemaah rahimakumullah, kita akan mencoba untuk menitik beratkan kepada al-ihsan, pertanyaan ketiga dari malaikat Jibril kepada Rasulullah di hadapan para sahabat. Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tara, engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini tidak melihat secara zahir, melihat secara kasat mata, karena tidak seorang pun bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, kalian tidak akan pernah melihat Tuhan kalian hingga kalian wafat. Ketika Rasulullah SAW hijrah ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj, kemudian bertemu dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala, setelah di hadapan sahabat, ada sahabat yang mengatakan, hal ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Tuhanmu wahai Rasulullah? Faqala nurun anna ara, ada cahaya yang menghalangi, bagaimana aku melihatnya? Hadis riwayat Muslim. Bagaimana misalnya sosok Musa alaihissalam ketika memohon kepada Allah untuk bisa menampakkan diri di hadapannya. Kemudian disebutkan dalam surah Al-A'raf, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan di gunung, menampakkan dirinya di gunung, ja'alahu dakka, kemudian menjadikan gunung tersebut hancur berkeping-keping, wa kharra Musa sa'iqa, kemudian Musa pun tersungkur dalam kondisi pingsan. Lalu bagaimana anta'budallaha ka'annaka tara? Makna dari engkau menyembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, adalah menghadirkan keagungan Allah, mengagungkan kekuasaan Allah. Dalam surah Az-Zukhruf misalnya dikatakan, wal ardu jami'an qabadtuhu yaumil qiyamah, seluruh bumi, planet-planet ini ada di genggamanku ketika hari kiamat. Kemudian Ibnu Abbas juga menggambarkan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, as-samawati sab'a, 7 lapis langit, wal ardun, dan seluruh planet-planet termasuk bumi di dalamnya, fi kafur rahman, ada pada genggaman Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, illa tidak lain seperti kakhardalatin fi yadi ahadikum, seperti biji sawi yang ada di tangan kalian. Demikian bagaimana menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ka'annaka tara, seolah-olah kau melihatnya. Juga bisa kita artikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan kita. Rasulullah SAW pernah menyatakan, inna ahadakum idza qama fi sholati, sesungguhnya kalian jika melakukan salat, fa inna ma yunaji rabbah, sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan Tuhannya. Hadis riwayat Bukhari. Jemaah rahimakumullah, ka'annaka tara, seolah-olah engkau melihatnya juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu
dekat memperhatikan bagaimana gerak-gerik kita. Ketika kita melakukan salat, bagaimana Allah betul-betul memperhatikan gerak-gerik kita dalam salat. Dalam konteks yang lain, bagaimana Allah betul-betul dekat dan memperhatikan kita. Di dalam surah As-Su'ara misalnya disebutkan alladzi yarahu hina taqum, dialah Allah yang melihatmu, betul-betul melihatmu dari dekat, hina taqum, ketika engkau berdiri, wa taqallubaka fisajidin, dan pergerakan perubahan tubuhmu di tengah-tengah orang yang bersujud. Innahu was-sami'ul 'alim, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jemaah-jemaah rahimakumullah, kondisi inilah bagaimana kita seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa inna takum tara, kata Rasulullah, seandainya engkau tidak bisa melihatnya, artinya menghadirkan hal seperti itu, fa innahu yara, kita tetap pada posisi di mana Allah Subhanahu wa taala betul-betul memperhatikan kita semua. Allah betul-betul mengetahui betul terhadap kita, terhadap makhluk-makhluknya yang Allah ciptakan. Di dalam surah Al-Mulk misalnya, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah, apakah Dia tidak mengetahui, sedangkan Dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan. Wa huwal latiful khabir, Dia betul-betul mengetahui secara detail tentang apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan. Inilah makna ihsan. Semua tingkah laku kita bisa kita kontrol. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Allah mengetahui hal-hal yang gaib yang tidak terlihat dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Dia mengetahui semua apa yang ada di lautan dan di daratan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah satu helai daun pun yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Wala habatin fi dzulumatil ard, dan tidak juga satu biji yang kecil di kegelapan malam yang Allah mengetahuinya. Demikian disebutkan dalam surah Al-An'am ayat 59. Ini makna bahwa fa innahu yaraka, sungguhnya Allah betul-betul mengetahui. Dalam surah Al-Ghafir disebutkan ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah mengetahui betul bagaimana pengkhianatan lirikan mata. Wa ma tukhfi sudur, dan mengetahui betul apa yang ada di dalam hati setiap jiwa. Wa huwa alimun bizati sudur, Dia mengetahui betul apa yang ada di dada setiap orang. Jemaah rahimakumullah, untuk itu setelah kita menjadi seorang muslim, kita juga berusaha menjadi seorang mukmin yang betul-betul memegang keimanan kita. Mari kita tingkatkan diri kita untuk menjadi seorang muhsin. Kita hadirkan, kita betul-betul berbuat ihsan. Semua perbuatan kita, terutama ibadah kepada Allah, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di hadapan kita Allah dekat dengan kita. Allah selalu memperhatikan kita. Jika kita sudah bisa berbuat ihsan, menjadi seorang muhsin, orang tersebut cenderung bisa lebih ikhlas dalam beramal. Kita beramal bisa lebih ikhlas. Dan seseorang muhsin, orang yang berbuat ihsan, menghadirkan Allah dalam setiap tindakan, juga lebih mudah untuk bisa meninggalkan hal-hal yang bersifat maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang muslim yang baik, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah dengan sekuat tenaga. Kita juga menjadi seorang mukmin yang betul-betul kuat keimanan kita, dan kita selalu menghadirkan Allah dalam semua tindakan kita dan menjadi seorang muhsin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum